Saudara, pasca bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan membantah semua kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina pun melaporkan Aep ke polisi atas dugaan kesaksian palsu. Nama Peggy Setiawan terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki atas kesaksian Aep, saksi kunci yang memberikan informasi awal tentang pelaku pembunuhan Vina dan Eki kepada Ibtu Rudiana. Sebelum Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan, Aep mengaku melihat Peggy Setiawan dan motornya di lokasi pembunuhan Vina. Kesaksian Aep juga ada dalam berkas salinan putusan 2017 lalu. Disebutkan jika Aep dan Deden melihat Vina dan Eki berboncengan melewati jalan Saladara. Aep juga mengaku melihat geng motor mengejar dan melempari motor Vina dan juga Eki. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh, baru ketangkep tuh. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink. Peggy membantah semua kesaksian Aep dan mengaku tidak mengenal Aep. Peggy memastikan dirinya berada di Bandung saat Vina dan Eki dibunuh. Dan pernyataan ini dibuktikan dengan sejumlah saksi yang menguatkan dirinya dalam sidang pra-peradilan. Dengan Aep, ada kesaksian terkait waktu itu. Tanggapan Anda sendiri setelah Anda bebas dari pra-peradilan, apa yang Anda ingin tanggapi dari kesaksian Aep tersebut? Ya, terus pertama tuh sangat disayangkan sih kesaksian Aep tuh ya benar tidak bermoral gitu. Kesaksiannya itu palsu banget. Secara misalkan dia mengatakan bahwasanya melihat di mana kejadian itu ada saya. Nah, itu logikanya di mana loh? Soalnya saya kan lagi dikerja di Bandung. Saya punya saksi di Bandung tuh banyak loh. Sama teman-teman keluarga sama yang lain, bahkan mempunyai rumah juga ada. Nah, itu yang saya sayangkan seperti itu sih. Tapi secara pribadi, personal, apakah Kang Peggy sendiri mengenal Aep atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih. Tidak pernah kenal sama sekali. Jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, sempat menelusuri warung tempat Aep diduga membeli rokok dan melihat peristiwa pengejaran Vina dan Eki dengan geng motor. Dari penelusuran Google Maps tahun 2016 silam, tidak ditemukan ada warung kopi dan fotokopi di dekat lokasi Aep bekerja. Jurnalis Kompas TV juga memastikan ke warung di sekitar Jalan Saladara. Namun, sejumlah pedagang mengaku tak pernah berjualan hingga malam hari. Ibu, saya mau nanya. Itu di sini di depan itu yang ruko itu ada warung fotokopi, terus ada warung kopinya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Itu khusus fotokopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana? Paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah, itu yang punya Madura. Jauh. Jauh. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-an kalau nggak salah, dari sini lampu merah paling juga 200. 200 ya. Setelah Peggy dinyatakan bebas, mantan Kabar Reskrim Susno 2J menyebut penyidik Polda Jawa Barat harus membuktikan kebenaran kesaksian Aep. Susno menyebut jika kesaksian Aep bohong, maka bisa disangka sebagai pelaku karena diduga berada di lokasi dan mengetahui detail peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar Sakatatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Saya udah baca berkasnya. Ya. Dari mana Rudiana tahu? Itu dari Aep. Nah, dari mana Aep tahu? Jelas kalau Aep berbohong. Aep ada dua kemungkinan. Satu, dia berbohong. Dua, dia pelaku. Masa dia tahu persis? Kalau tahu persis berarti dia ada di lokasi dan bersama-sama dengan kelompok yang melakukan kejahatan itu. Jadi dua kemungkinan Aep ini. Hari ini, tim kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Aep ke polisi atas kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV.
Tak pernah dihadirkan di persidangan, namun kesaksian Aep menjadi dasar penetapan tersangka bagi Peggy dan dasar vonis hakim untuk 8 narapidana kasus pembunuhan Vina. Pasca penetapan Peggy sebagai tersangka dibatalkan, Hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan, Aep dilaporkan polisi atas dugaan kesaksian palsu. Apakah jika terbukti kesaksian Aep ini palsu, bisa berdampak pada proses hukum PK yang diajukan 5 narapidana? Kita bahas bersama Peggy Setiawan dan Ibu Kartini, Ibunda Peggy yang sudah hadir di studio. Terima kasih Mas Peggy, Ibu Kartini sudah menyediakan waktu untuk datang ke studio Kompas. Dan juga penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi melalui sambungan Zoom, dan kuasa hukum terpidana Bang Nikolai Aprilindo. Selamat sore Bang Nikolai, Pak Arianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih waktunya. Saya ke Mas Peggy. Mas Peggy, gimana nih? Sekarang lagi ke Jakarta, sekarang menetap di Cirebon dulu ya, belum balik ke Bandung ya? Untuk saat ini kami sedang menetap di Cirebon dulu. Nanti untuk kedepannya kita bakal ke Bandung lagi. Oke. Tapi ada keinginan dalam waktu dekat untuk kembali bekerja? Itu sangat pasti itu. Itu adalah hal yang sangat utama. Saya waktu dalam kerja sudah ingin sekali merasakan kembali melanjutkan aktivitas lagi. Oke, Mas Peggy, ini kan Aep dan Dede saat ini dilaporkan oleh kuasa hukum 7 terpidana. Mas Peggy kenal dengan Aep? Tidak sama sekali, tidak pernah kenal sama sekali. Dengan Dede? Tidak kenal. Atau mungkin ada teman dari Mas Peggy yang kenal dengan Aep dan Dede? Tidak pernah, tidak ada. Atas kesaksian Aep ini, bagaimana Mas Peggy menanggapinya? Ya, menurut saya sangat disayangkan sih. Karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan, Aep ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu. Itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 udah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu? Seperti itu. Ada nggak yang tahu kalau motor Mas Peggy udah dicat? Ada banyak sekali, bahkan sekitar tetangga saya juga tahu, teman-teman saya tahu, keluarga saya tahu. Bahkan pas waktu dibawa sama polisi juga motor udah warna ungu kuning. Oke, tapi kalau dari rekaman atau catatan media sosial sempat difoto juga tuh motor bahwa sudah dicat warnanya ya, jadi tidak sesuai dengan kesaksian Aep. Siap. Oke, Bu Kartini, bagaimana Ibu saat ini melihat Mas Peggy udah kembali berkumpul bersama keluarga? Alhamdulillah, saya sangat senang dan bahagia Peggy bisa berkumpul bersama keluarga. Baik, saya langsung ke Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, kalau dilihat dari struktur ataupun rekonstruksi kasus saat ini yang bisa diduga atau diperkirakan akan semakin ada titik baru, babak baru. Menurut Anda, apakah dari pihak kepolisian sendiri harus membuka kasus ini dari awal atau seperti apa? Ya, jadi kemarin ya dari kemenangan Pak Peggy itu melakukan gugatan pra-peradilan dan itu penetapan tersangkanya itu dinyatakan tidak sah oleh hakim, maka penyidik ya pasti akan mematuhi bahwa si Peggy itu kemudian pasti akan di SP3 dan kabarnya kan sudah di SP3 ya. Nah, kemudian langkah yang ditempuh oleh penyidik adalah penyidik ini sampai sekarang masih mempunyai utang tugas, yaitu menyelesaikan dulu pengejaran pada 3 DPO yang diputus di dalam pengadilan tahun 2017 itu. Nah, kemarin kan dalam melanjutkan pengejaran DPO itu kan dari 3 tersangka itu kemudian kan ternyata hanya bisa mengejar 1 karena yang 2 itu kemudian ternyata kurang informasi ya, karena dicabut oleh para saksi yang dulu dan kemudian sedangkan saksi yang kooperatif yaitu Sudirman itu hanya menyatakan bahwa yang ada itu sebenarnya yang cuma 1 itu si Peggy. Nah, kemudian si Peggy itu dicek kembali apakah itu memang Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sama apa tidak, ternyata penyidik berkeyakinan gitu, tapi kemudian kan itu sudah dipatahkan oleh hakim kan gitu. Maka langkah penyidik adalah 1, mencari barang bukti baru untuk menyatakan bahwa Peggy ini adalah Peggy yang dimasukkan di dalam itu. Yang kedua, menunggu PK gitu.
Kalau PK itu kemudian diajukan dan kemudian memenangkan, dikabulkan, otomatis putusan yang dulu itu batal semua kan. Berarti dia akan mengatakan penyidikan ulang kasus yang dulu itu. Itu kurang lebih begitu. Oke, saya ke Pak Bung Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari terpidana. Ini kan saat ini laporan sudah masuk ya ke Barreskrim Polri terkait dengan dugaan laporan palsu untuk Aep dan juga Dede. Apa yang menjadi dasar kuasa hukum melaporkan Aep justru setelah putusan pra-peradilan membebaskan Peggy? Jadi gini ya, keterangan Aep ini tidak serta-merta. Keterangan Aep ini dipakai dasar oleh Ibtu Rudiana untuk menangkap 11 orang pada saat itu. Dan kemudian akhirnya 11 orang dijadikan tersangka, kemudian diadili dan 7 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup, kemudian 1 orang karena di bawah umur sakat tatal vonis 8 tahun. Jadi awal muasal segala keterangan ini berasal dari Aep. Aep mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia melihat, mengalami bahwa orang-orang itu ada, dan kemudian Aep memberikan diminta oleh Ibtu Rudiana, kalau orang-orang itu muncul, tolong beritahukan kepada saya, saya akan datang. Lalu ada tidak alasan khusus dari tim kuasa hukum justru melaporkannya setelah putusan pra-peradilan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Peggy Setiawan? Ada alasan khususnya bahwa ini ada benang merahnya berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon pada saat 2016-2017 yang lalu, di mana pengadilan negeri Cirebon kan menyatakan ada 3 DPO. 3 DPO ini putusan pengadilan ya yang sudah inkrah, menyatakan 3 DPO. 3 DPO itu termasuk di dalamnya ada nama Peggy Perong, Peggy alias Perong. Tapi ternyata kan saat ini yang ditangkap, ditersangkakan kan adalah Peggy Setiawan. Dan itu terbukti bahwa itu error in persona. Kemudian oleh hakim dibebaskan. Nah ini ada benang merahnya di situ. Jadi keterangan yang diberikan oleh penyidik Polda Jabar pada saat ini dipakai juga keterangan pada saat 2016 yang lalu, khususnya dari Aep, tambah lagi Sudirman, bahwa Peggy itu ya ini. Nah permasalahannya Aep waktu itu menyatakan bahwa dia melihat secara langsung kehadiran Peggy, peran Peggy dan sebagainya di tempat kejadian perkara. Anehnya bagi kami dalam logika hukum yang waras, akal sehat kami menanyakan mana mungkin ada para tersangka atau para pembunuh, para penjahat habis melakukan suatu kejahatan, mereka kembali ke TKP untuk berkumpul. Itu sama dengan bunuh diri, dan sama dengan menjebak diri sendiri untuk ditangkap. Kan tidak mungkin itu terjadi. Gitu. Oke, saya ke Mas Peggy. Mas Peggy, ini kan ada kesaksian Aep yang memang diduga palsu seperti itu. Kalau dari Mas Peggy sendiri melihatnya kesaksian dari Aep dan Dede ini murni atau ada hal lain? Atau mungkin dalam tanda kutip diarahkan? Saya kalau bisa pilih hal itu saya tidak mengerti. Yang jelas pernyataan Aep itu salah dan pernyataan Aep itu tidak benar. Saya bantah itu. Kalau saat ini para terpidana sudah melaporkan Aep dan Dede atas dugaan laporan palsu, apakah hal serupa akan dilakukan Mas Peggy? Insya Allah rencananya saya dan tim kuasa hukum rencananya akan berusaha untuk ya kembali melaporkan si Aep. Namun saya pribadi nanti koordinasi lagi sama pihak polisi. Tapi saat ini ada tidak langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Mas Peggy dan juga tim kuasa hukum terkait penetapan Mas Peggy sebagai tersangka yang terdahulu? Perihal itu saya kurang mengerti soalnya nanti aja tanya ke pihak kuasa hukum saya. Baik, saya ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, kalau Anda melihat rekonstruksi kasus ini, apakah laporan dari ketujuh narapidana dan juga rencana untuk menjadikan PK peninjauan kembali ini bisa terjadi atau bisa terungkap? Ya, saya kira itu langkah yang tepat ya. Dari semula ya, ada kemelut ini mengenai bincang-bincang mengenai pengadilan sesat yang dianggap tahun lalu itu terjadi, penindakan polisi yang dianggap itu amburadul itu. Langkah yang tertepat daripada
pihak-pihak yang merasa dirugikan dari putusan pengadilan itu adalah mengajukan PK. Hanya itu yang bisa merubah putusan yang dulu sudah inkrah itu gitu. Dan kemudian kalau kemarin pada penjeratan si Peggy itu langkah paling tepat adalah mengajukan pra peradilan. Nah sekarang kan pra peradilan sudah berhasil nih. Kemudian dari situ terkuak bahwa keterangan si Aep itu dibilang bohong. Ya laporkan saja, itu nanti kan diperiksa. Apakah dia itu memang terbukti palsu laporannya apa tidak. Kalau laporannya terbukti palsu, otomatis nanti itu jadi temuan baru kan. Jadi kalau untuk penyidikan awal dibuka kembali, apakah bisa dilakukan saat ini atau menunggu jika memang ada peninjauan kembali? Ya nggak bisa dong penyidikan awal dilakukan sekarang, itu namanya menghina pengadilan. Namanya penyidik menghina, tidak mengakui peradilan di Indonesia ini yang berlaku. Karena peradilan di Indonesia yang berlaku ini apabila sudah diputus inkrah, itu satu-satunya jalan untuk membatalkan putusan itu hanya melalui PK. Nggak bisa pakai pencari fakta, mencari reka ulang, audit investigasi. No way bagi saya itu. Pertama dulu patahkan dulu, setelah itu kalau memang salah baru penyidikan ulang. Baik, gitu. jadi ada ketetapan hukumnya seperti itu ya? Gitu. Baik, Bung Nikolai, ada rencana untuk melakukan peninjauan kembali? Jika memang ada, apa bukti-bukti baru yang Anda siapkan? Kalau peninjauan kembali itu dari awal para keluarga terpidana datang kepada kami setelah kami membaca fakta, bukti, putusan dan sebagainya, mencari keterangan saksi dan sebagainya, kami memang sudah berwacana, berkesimpulan bahwa ini harus PK. Dari awal itu, dari bulan Juni itu kami sudah ada bukti-bukti barunya? Sudah ada. Ada berapa poin kira-kira? Ini, ya? Ada berapa bukti-bukti baru yang disiapkan? Saya tidak bisa mengekspor di sini ya, tidak bisa mengekspos di sini karena itu bukti-bukti baru itu akan kami sampaikan pada saat kami mengajukan PK. Yang jelas PK tetap kami akan ajukan, dan satu hal saat ini PK yang dilakukan Saka Tatal sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Cirebon untuk dilakukan PK. Hari Rabu yang depan akan dilakukan PK. Itu untuk Saka Tatal. Kalau untuk 7 terpidana lainnya? Kami lengkapi bukti-bukti yang ada. Kemudian kami formulasikan dalam satu memori PK dan kami akan ajukan itu. Oke, sudah ada target waktu kapan untuk mengajukan PK ini? Paling tidak minggu depan. Minggu depan, baik. Mas Peggy, terakhir apa yang Mas Peggy harapkan usai penetapan dari gugatan pra peradilan ini dikabulkan? Harapannya terutama saya tuh semoga saya bisa terus kumpul bersama keluarga dan saya bisa kembali hidup seperti sedia kala lah, bisa mendapatkan keadilan, dan supaya semoga aja ya kejadian ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi pada saya maupun kepada orang-orang lain yang mungkin masyarakat kecil gitu, yang tidak ngerti hukum, yang tidak mampu dalam dunia ekonomi itu. Baik. Terima kasih Mas Peggy Setiawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan Ibu Kartini terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Cirebon ke Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Boleh satu hal Mbak? Ya, silakan singkat saja. Ya, singkat. Salah satu novum yang akan kami ajukan juga pernyataan Kapolri bahwa penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu sangat tidak prosedural dan tidak melakukan scientific crime investigation. Itu diakui oleh Kapolri, diucapkan oleh Wakapolri di depan Yudisium PTIK beberapa waktu yang lalu. Ini salah satu bukti bahwa memang ada kelemahan di situ. Saya kira itu. Jadi buktinya rekaman pernyataan Kapolri ya, salah satu novumnya ya? Salah satunya, iya. Baik. Terima kasih Bung Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari terpidana kasus Vina dan Eki. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.